Suara Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, The Sound of Dignity, pemulia harkat insani. Voice of Indonesia atau lebih dikenal dengan siaran luar negeri adalah siaran internasional Radio Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang benar mengenai Indonesia kepada masyarakat atau pendengar di luar negeri. Voice of Indonesia teruslah dikumandangkan supaya manusia sejagat tahu ada sebuah bangsa yang tengah tumbuh, emerging nations, dengan ekonomi yang juga bergerak, emerging economy. Banyak yang salah mengerti tentang Indonesia, banyak mispersepsi terhadap bangsa dan negara kita. Tolong diluruskan dengan memberikan penjelasan yang benar tentang bangsa dan negara kita. Apa yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Voice of Indonesia merupakan satu-satunya radio siaran internasional yang dimiliki bangsa Indonesia dan diharapkan memberikan informasi dan membentuk citra positif bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Voice of Indonesia memenuhi kebutuhan akan radio internasional. Tidak saja harus, tapi wajib mempunyai suatu sistem siaran radio luar negeri. Kenapa? Karena dia harus dengan itu menyuarakan dan menyampaikan jati dirinya. Siapa dia? Maunya apa? This is the Voice of Free Indonesia English program broadcasting from Yogyakarta. This is the Voice of Free Indonesia broadcasting from Yogyakarta at 31.2 meter band. Here is the news. Pada masanya, Voice of Indonesia yang dulu bernama Voice of Free Indonesia melalui angkasawan-angkasawatinya berjuang melalui siaran-siarannya dan menjadi bagian dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam angan-angan The Voice of Indonesia memang sudah ada rencana, tapi belum ada pemancar. Lalu dimanfaatkan pemancar yang saya bawa dari Surabaya. Yang 1 kilowatt sudah besar, ditaruh terbang taman, otomatis ada perintah dari Pak Syahrir supaya itu segera di udara. Maka lahirlah siaran luar negeri Radio Republik Indonesia yang kita namakan The Voice of Free Indonesia. Jadi pada sore hari dan malam hari kami diminta untuk membantu menyiar bahasa Belanda dan bahasa Inggris untuk The Voice of Free Indonesia di Yogyakarta. Dengan segala senang hati kami membantu Des Alwi dengan beberapa teman. Ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Indonesia. Tapi Voice of Free Indonesia ini memang tugas utamanya memang kepada orang asing ini, orang Kementerian Belanda sama pemerintah Inggris. Jadi memang mereka minta kami yang sudah biasa berbahasa Inggris sama berbahasa Prancis, berbahasa Belanda. Di era Orde Baru, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, Voice of Indonesia mendapat animo yang cukup dari masyarakat pendengar radio dunia. Ini data masukan dan evaluasi surat pendengar ya. Nah, dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 1985. Ada bahasa Mandarin ya, itu seluruhnya jumlahnya 733 bahasa Mandarin ya. Kalau Jepang itu 850 dalam 1 tahun. Bahasa Indonesia 335. Bahasa Inggris 345 ya. Bahasa Prancis 28. Bahasa Jerman 102. Bahasa Malaysia 20, bahasa Arab 9 dan bahasa Thailand cuma 1. Seluruhnya surat yang kita terima menurut catatan
2.443. Ketertarikan untuk menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Indonesia ke negara tujuan menjadi dasar dan alasan Rini Michiko Kusnaini, seorang warga negara Jepang yang bekerja secara sukarela menjadi pekerja dan penyiar di Voice of Indonesia. Saya bergabung sama RRI siaran bahasa Jepang dari tahun 77 September. Ya, saya meliput wawancara dari mulai tukang sapu, jualan, itu yang orang-orang, bukan yang orang purnama atau menteri gitu, tidak. Tapi banyakkan saya ambil ceritanya dari masyarakat. Ternyata mereka sendiri juga punya tujuan hidup. Terus yang saya selalu kagum itu, mereka sendiri tidak punya pendidikan. Tapi mereka selalu memikirkan yang generasi baru, yang anak-anak cucu saya mesti berpendidikan. Jadi mereka berjuang gitu ya. Itu saya sangat terkesan. Saya nanti Oktober awal akan dapat penghargaan dari Kaisar Jepang 1 bintang karena saya tentunya itu kerja 26 tahun ya di RRI. Ici Jakarta, la voix de l'Indonésie. Bonsoir chers auditeurs. Voici notre émission en française. Sur cette figure 27 mégas cyclée dans la bande de 25 mètres. Job Ave, mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi yang juga mantan penyiar bahasa Prancis Voice of Indonesia, merasakan manfaat yang besar sebagai mantan penyiar Voice of Indonesia. Mulai dan selama saya kerja di RRI adalah pengalaman yang manis sekali. Bagi saya, 6 tahun di RRI membawa luar biasa manfaat bagi seluruh kehidupan saya. Di tengah dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, Voice of Indonesia menjaga komitmen untuk membangun citra positif bangsa ke dunia internasional. Voice of Indonesia merealisasikan amanah itu melalui siaran-siaran dalam beberapa layanan bahasa, yaitu Arab, سيدتي وسادتي مستمعي الكرام، نلتقي معا في برنامج افتتاح Indonesia. Ya, para pendengar setia Voice of Indonesia, Anda masih bersama dengan kami, Inggris, Hello listeners, welcome back to our regular segment Miscellany. Jepang, Selamat malam, konbanwa, kochirawa Indonesia no koe desu. Jerman, Wir Stimmen Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet heute das folgende Programm. Mandarin, 各位海外听众朋友，和我 Rita 在雅加达印度尼西亚之声。 Perancis, Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Vous écoutez maintenant La Voix de l'Indonésie, diffusée de Jakarta. Dan Spanyol. Esta es La Voz de Indonesia en Jakarta. Dengan pemancar berkekuatan 250 kW melalui gelombang pendek SW 9525 kHz, SW 15150 kHz, SW 11785 kHz, Voice of Indonesia mampu mengcover wilayah Eropa, Asia, dan Pasifik. Sejak awal tahun 2007, kami telah melakukan beberapa transformasi agar Voice of Indonesia menjadi lembaga penyiaran internasional milik bangsa yang bisa disegani di kancah dunia. Yang paling mendasar adalah kami telah melakukan dan bertekad bulat menyatakan The Sound of Dignity sebagai kredo yang menjadi jiwa dan semangat filosofis penyiaran Voice of Indonesia. Mengapa The Sound of Dignity? Maknanya sangatlah mendalam. Kami sangat yakin hanya dengan saling memuliakan, kita sebagai insan ciptaan Tuhan bisa saling hidup berdampingan di muka bumi tanpa ada yang merasa direndahkan. Kami mencoba terus mengoptimasi sumber daya yang ada. Di tengah era konvergensi media saat ini, kami mencoba mengembangkannya untuk lebih menjangkau pendengar internasional. Selain moda siaran terestrial, Voice of Indonesia telah menggunakan live audio streaming, audio and video on demand melalui media internet. Siaran Kanal 1 Bahasa Indonesia dan Kanal 2 Bahasa Inggris beroperasi selama 24 jam per hari.
Sedangkan Kanal 3 yang merupakan bahasa wilayah menyapa pendengar juga dalam 24 jam per hari. Dengan semangat The Sound of Dignity, Voice of Indonesia menjalin kerjasama penyiaran dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan lain-lain melalui program dialog interaktif. Voice of Indonesia juga mendekatkan diri kepada pendengar dengan menyajikan siaran yang bernuansa pemahaman dan pengayaan kultur multibangsa, serta siaran hiburan yang menyehatkan ranah kognisi dan afeksi. Voice of Indonesia bahkan menjadi tempat terpilih beberapa mahasiswa dalam dan luar negeri untuk menjalani praktek kerja lapangan. Coming here and living here and working here makes me see that Indonesia is such a wonderful place. There's a wonderful bunch of people, a wonderful, rich culture to learn about and appreciate. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan mindset sumber daya manusia, Voice of Indonesia. Untuk itu, kami mencoba bekerja sama dengan tim independen dari Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2007 untuk mempermudah memetakan kompetensi masing-masing personal karyawan Voice of Indonesia. Dengan melihat peta kompetensi tersebut, melalui pengembangan komunikasi partisipatif yang aktif, kreatif, dan inovatif, secara gradual, SDM yang ada dapat diajak mengoptimalkan peran diri mereka menjadi lebih berdaya guna. Semua itu dituangkan dalam sebuah blue book yang berisi pokok-pokok pikiran pengembangan Voice of Indonesia yang telah disusun bersama, yang memotret kondisi sekarang dan kondisi yang ideal. Tahun 2009, Voice of Indonesia meraih Adam Malik Award untuk kategori media elektronik yang dinilai terbaik dalam menyajikan informasi mengenai hubungan luar negeri dan kinerja diplomasi Indonesia. Tentu suara Indonesia memainkan peran yang sangat penting, khususnya dari perspektif diplomasi, karena melalui suara Indonesia, pandangan, visi, kepentingan Indonesia bisa terproyeksikan ke dunia internasional. Dan ini bagian kami kira dari konsep total diplomasi, di mana kepentingan Indonesia, kepedulian Indonesia bukan saja diupayakan dan dimajukan oleh pemerintah, tapi melainkan juga dari suara dari medianya, ya tentu di sini adalah melalui suara Indonesia. Voice of Indonesia diharapkan akan maju dan sejajar dengan radio siaran internasional lainnya, seperti yang diharapkan oleh para anggota Dewan Pengawas periode 2010-2015. Dalam 5 tahun ke depan, kebijakan siaran luar negeri RRI yang akan diambil oleh Dewan Pengawas, dan ini sudah sepakat pada pertemuan-pertemuan awal bahwa akan dilakukan penguatan fungsi SLN dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dan untuk itu yang disepakati adalah menguatkan infrastruktur kelembagaan di dalam negeri. Tentunya Voice of Indonesia yang mewakili Radio Republik Indonesia, radio negara, perlu membangun koresponden atau perwakilan-perwakilan di luar negeri. Untuk itu, maka kapasitas Voice of Indonesia harus ditingkatkan terus dengan memperluas jaringan siarannya ke seluruh dunia. Jadi kalau kita juga punya radio internasional itu, ya mestinya kita itu harus mencerminkan politik negara, mencerminkan budaya bangsa, gitu kan. Voice of Indonesia harus bisa mengambil peran dalam mengcounter atau menjadi penyeimbang bagi berita-berita negatif atau berita-berita yang kurang menguntungkan bagi posisi Indonesia di dunia internasional. Dengan cara tentu saja tidak mengaburkan fakta dari sebuah peristiwa, tapi kita bisa mengambil dari angle atau sudut yang berbeda. Tentu saja ini ditujukan demi pencitraan bangsa Indonesia. RRI memiliki siaran luar negeri atau The Voice of Indonesia dengan motonya The Sound of Dignity. Pasti apa yang dilakukan VOI atau The Voice of Indonesia tidak bisa dipisahkan dari apa yang dilakukan oleh program lain RRI. Karena hal-hal yang dilakukan oleh VOI juga dilakukan oleh program 3 RRI yang merupakan jaringan berita nasional dan juga radio-radio di perbatasan
jika kita berbicara di kawasan ASEAN. Ada juga siaran SW yang dimiliki oleh Pro3 yang itu juga melakukan tugas diplomasi. Memang secara khusus diplomasi radio itu dilakukan paling tepat oleh The Voice of Indonesia. Sayang, secara struktural RRI belum memiliki struktur seperti halnya China Radio International, di mana bagian siaran dalam negeri dan luar negeri sama kuatnya, dan China Radio International bisa siaran di dalam negeri, sementara VOI harus mengkhususkan dirinya untuk siaran di luar negeri. Karena itu kami menempuh cara bagaimana kedua kekuatan itu, baik siaran dalam negeri, dalam ini Pro3 yang jaringan nasional plus Pro 1 di stasiun di perbatasan, bekerja sama bahu-membahu menjelaskan masalah Indonesia khususnya di wilayah sekitar Indonesia. Saya berterima kasih bahwa VOI bersama Programa 3 telah melakukan berbagai program yang disinkronkan sehingga siaran VOI dan siaran Pro3 itu dapat menjangkau dua tujuan sekaligus di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri baik juga karena sebenarnya masalah luar negeri sangat patut dan harus diketahui juga oleh penduduk Indonesia. Demikian pula siaran ke luar negeri yang khusus dalam bahasa asing. Tetapi diplomasi dalam pemahaman saya tidak harus selalu dalam bahasa asing, tapi juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa nasional Indonesia. Terima kasih bahwa teman-teman VOI telah melakukan hal itu sejak awal. Saya pikir dimulai tahun 2006. Semua langkah dan tahapannya sangat jelas dan sudah terukur hingga Voice of Indonesia menjadi sebuah lembaga penyiaran internasional pemulia harkat insani ternama di dunia tahun 2020. Dunia melihat, mendengar melalui CNN, melalui BBC. The time has come bahwa Indonesia harus dipandang, dilihat melalui kacamata kita sebagai bangsa. We must have. Nah, di RRI itu otomatis Voice of Indonesia. Suara Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, The Sound of Dignity, pemulia harkat insani. Voice of Indonesia, The Sound of Dignity.